Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus senantiasa berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Yang kedua, saat ini adalah waktu untuk berjaga-jaga, untuk melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Ini adalah waktu untuk berjaga-jaga. Bangsa Israel setelah melewati malam yang sangat mencekamkan itu, mereka harus dengan terburu-buru keluar dari tanah Mesir itu. Jangan dikira kalau malam itu sudah lolos, sudah selamat, hidup, kemudian tidak ada masalah. Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka harus tetap berjaga-jaga. Mereka harus berjuang untuk melangkah, meninggalkan tanah Mesir itu. Pasal 12 ayat 30 berbunyi demikian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Wow, sangat menyeramkan. Semua menangis kecuali bangsa Israel. Lalu pada malam itu, ayat 31, dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadalah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itu Firaun bangun. Malam itu Firaun rasa ketakutan yang luar biasa. Malam itu Firaun merasakan kesedihan yang luar biasa. Dan malam itu dia berkata supaya umat Israel segera keluar dari Mesir, segera pergi untuk beribadah kepada Tuhannya. Firaun mendesak supaya orang Israel segera meninggalkan Mesir. Ayat 34. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Mereka menyiapkan adonan makanan, ya, roti yang tidak beragi itu. Di ayat 39 berbunyi, adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Mereka harus berjaga-jaga, mereka harus bersiap, mereka harus melakukan sedemikian rupa, karena dikatakan dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel malam itu, malam yang sangat mencekam itu, dapat mereka lalui. Mereka harus berjuang untuk meninggalkan Mesir. Dan ini bukanlah hal yang mudah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setelah malam itu mereka lalui, mereka harus berjalan. Tetapi kemudian kita melihat Firaun kembali mengeraskan hati dan mengejar mereka kembali. Bangsa Israel dikejar oleh Firaun dan pasukannya, di mana Firaun hendak membunuh mereka. Memang ada ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi mereka harus tetap berjuang, mereka harus tetap melangkah, supaya mereka tidak sampai dibunuh oleh Firaun, supaya mereka tidak sampai ditangkap oleh pasukan Mesir, supaya mereka tidak sampai dibinasakan pada saat itu. Mereka harus berjalan. Di dalam keterbatasan mereka, Tuhan turun tangan menolong mereka. Yaitu ada tiang awan dan ada tiang api. Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
bangsa Israel harus tetap berjaga-jaga. Karena waktu itu adalah waktu di mana memang harus berjuang melewati negeri itu, meninggalkan negeri itu. Sementara mereka berjalan, sementara mereka melakukan perjalanan untuk meninggalkan tanah Mesir, Firaun datang dari belakang. Firaun datang mengejar dengan pasukan yang lengkap untuk membinasakan mereka. Firaun berkata bahwa Firaun mengejar mereka untuk menghabisi umat Israel itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasal 14 ayat 5 kita lihat. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya bagi kita saat ini? Oke, kita berkata aku sudah percaya Yesus, aku sudah diselamatkan. Saya mau berkata tidak berhenti sampai di situ kita berjaga-jaga. Namun dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, ya dapat digambarkan seperti bangsa Israel yang lepas dari maut malam itu. Tetapi mereka harus juga berjalan untuk mencapai tujuan, tempat di seberang sana, tempat di seberang sana yang sudah disediakan oleh Allah, di mana mereka nanti akan beribadah kepada Allah. Namun dalam perjalanan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuatu yang sangat-sangat menakutkan terjadi. Kalau saudara nanti melihat kebenaran firman Tuhan dalam pasal 14 itu, satu waktu bangsa itu menoleh ke belakang, dan betul pasukan itu luar biasa mengejar mereka. Memang ada yang ketakutan, ada yang gemetar, ada yang mulai lemah imannya, ada yang mulai berkata, Musa, mengapa kita seperti ini? Ke depan tidak bisa, kiri kanan juga tidak bisa, ke belakang ada musuh. Mati kita, matilah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang tidak siaga, akan mudah kecewa, akan mudah putus asa, akan mudah menyerah. Tetapi kita yang sudah percaya Yesus, kita harus berjaga-jaga. Karena dalam perjalanan hidup kita adalah perjalanan di mana kita berjuang untuk sampai kepada tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Memang bukan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas, saudara dan saya terbatas, bangsa Israel terbatas. Tetapi perhatikan di ayat 8, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, tangan yang teracung, tangan Tuhan. Saudara, ketika mereka berjalan, ketika pasukan musuh dari belakang, Tuhan punya cara menyelamatkan mereka. Tuhan punya cara menolong mereka. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan punya cara menolong saudara dan saya. Tuhan punya cara untuk mengeluarkan kita dari pergumulan itu, dari kematian itu, dari kengerian itu, dari persoalan itu, dari serangan corona itu. Tuhan punya cara, amin. Tuhan punya cara. Ketika Mesir, Firaun bersama pasukan mengejar, hampir-hampir sudah kelihatan, tetapi Tuhan punya cara yang dahsyat. Yang tadinya malaikat Tuhan di depan, malaikat Tuhan mundur ke belakang, sehingga antara pasukan Mesir dengan pasukan Israel ada malaikat Tuhan yang membentengi umat Tuhan, sehingga umat Tuhan tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saudara,
Mungkin di kiri kanan kita, muka belakang kita, banyak masalah, banyak musuh, banyak serangan. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya cara menolong kita. Berjaga-jagalah. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menyerah. Tetap percaya kepada Tuhan. Sangat perlu kita berjaga-jaga pada waktu-waktu saat ini. Karena waktu ini adalah waktu perjuangan. Jangan lemah imanmu. Jangan engkau mundur sedikit pun. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena waktu ini adalah waktu perjuangan. Hidup ini harus kita isi dengan benar. Tidak cukup berkata saya sudah menjadi orang percaya, saya sudah pengikut Kristus, tidak cukup. Tetapi dalam seluruh aspek kehidupan yang kita jalani, kita harus berjuang menghadapinya. Berjuanglah. Katakan kiri kananmu, berjuang. Berjuang. Ini waktunya berjuang. Jangan lemah. Saudara, orang-orang yang berjuang pasti akan mengalami kemenangan.